Halo Aga dan Sista dimanapun kalian berada. Hari ini GD khusus ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih. Nggak terasa tahu-tahu udah 1 tahun GD menemani Aga dan Sista. Mohon dukungannya terus ya agar channel ini bisa lebih bermanfaat dan lebih berguna untuk Aga dan Sista ke depannya. Nah, hari ini GD ingin membagikan desain rumah 9x10 3 kamar yang GD janjikan waktu itu. Yuk kita lihat dulu yuk tampak depannya. Nah, ini adalah tampak depan rumahnya. Simple, soft, dan relevan tentunya. Seperti moto gudang desain yang dulu GD ciptakan. Ingin membantu Agan dan Sista menciptakan rumah impiannya dengan desain-desain yang relevan dan mudah dibangun, namun tetap bersahaja tentunya. Sekarang kita akan lihat data-data rumahnya ya. Luas tanahnya adalah 90 meter persegi. Untuk luas bangunannya 70 meter persegi. Sementara untuk budgetnya di kisaran 240 juta sampai 265 juta ya Kak. Nah, sekarang kita bahas bagian atapnya yuk. Di sini GD sih yang simpel-simpel aja. GD menggunakan kombinasi atap pelana tuh. Ada yang di bagian sebelah kanan di atas karpotnya. Lalu ada atap pelana besar di bagian bangunan utama rumahnya. Yang Agan dan Sista perlu perhatikan, tepat di bagian ujung kiri rumah, atap pelananya tidak sampai ke ujung ya Kak. Nih GD kasih lihat ya, ada bagian yang akan GD tutup dengan penutup atap kaca. Nah sekarang GD mau ajak Agan dan Sista untuk melihat bagian dalam rumahnya. Tapi kita lihat dulu dari bagian karpotnya ya Kak. Oh iya, kalau untuk pilihan warnanya sih bebas ya. Karena GD menyukai warna-warna yang netral, jadi desain rumahnya GD gunakan warna putih lagi. Dan juga dengan sedikit permainan batu alam. Nah ini bagian karpotnya nih Kak. Ukurannya 3 meter dikali 4,5 meter GD buat di video kali ini. Lalu tepat di bagian belakangnya itu ada sebuah taman kecil. Taman itu akan berguna sebagai buangan saluran udara dari kamar mandi yang ada di kamar tidur utama dan juga untuk alur sirkulasi udara di kamar anak yang ada di sebelahnya. Nanti lebih detail saat kita lihat bagian dalam rumahnya bisa kita lihat kok Kak. Nah sekarang dari arah karpot ini seperti biasa GD akan bawa Agan dan Sista untuk menuju ke bagian teras rumahnya. Ukuran teras rumahnya pada desain video kali ini adalah 2,5 meter dikali 1,5 meter. Karena GD ingin memaksimalkan ruangan-ruangan di dalamnya, terasnya GD buat tidak terlalu besar ya Kak. Tapi tenang aja, tetap ada tamannya kok Kak. Taman yang di bagian ujung ini memiliki ukuran 3,5 meter dikali 1 meter. Selain sebagai resapan air, juga bisa mempermanis tampak depan rumah kita kan. Nah itu ada kisi-kisi itu sebagai selain penunjang kanopi yang ada di atasnya, kisi-kisi ini juga berfungsi untuk menghalangi pandangan orang untuk melihat ke arah pintu masuk rumah kita Kak. Nah sekarang yuk kita mulai masuk dan lihat bagian dalam rumahnya. Oke, pertama kali kita masuk, kita akan diterima di bagian ruangan tamu yang memiliki ukuran 2,5 meter dikali 3 meter ya Kak. Di sini GD masih mempertahankan konsep warna putihnya nih. Sementara untuk bukaan jendelanya sudah cukup banyak Kak. Sebentar, GD putar dulu kameranya ya. Nah ini Kak, di bagian sudutnya sudah ada jendela sudut. Lalu ada bukaan lagi ke arah karpot. Oh iya, kemarin ada yang nanya, GD kalau jendela rumah banyak kacanya apa aman dari maling? Ini ya, GD kasih lihat pasangan jendela yang menggunakan teralis minimalis. Tetap kelihatan oke kan walaupun ada teralisnya. Nah dari arah ruangan tamu ini GD akan ajak Agan dan Sista untuk melihat ruangan keluarganya. Yuk langsung aja. Ruangan keluarga pada desain rumah kali ini memiliki ukuran 4 meter kali 3 meter yang sekaligus menjadi pusat desain di rumah ini ya Kak. Jadi akan coba jelaskan satu-satu nih. Kalau kita lurus terus ke belakang itu adalah ke area servisnya. Nanti kita akan lihat ke sana ya. Sebelum itu GD mau kasih lihat dulu nih. Di belakang sofanya ada 2 pintu yang masing-masing menuju ke kamar tidur anak dan ke kamar tidur utamanya. Yang kiri itu adalah bagian dari ruangan tamu yang tadi kita sudah lihat. Nah, tepat di samping ruang tamu adalah kamar mandi yang pertama di rumah ini. Kemudian di bagian belakang meja TV, GD sudah siapkan bagian musolanya Kak. Kalau pintu yang kanan itu adalah pintu untuk ke kamar anak yang kedua. Semoga cukup jelas ya penjelasan GD. Nah sekarang kita lihat dulu yuk musolanya Kak. Memanfaatkan ruangan yang ada lebih di bagian belakang meja TV, GD buat musolanya dengan ukuran 1,5 meter dikali 3 meter Kak. Untuk lantainya GD bedakan nih dengan ruangan keluarganya. GD menggunakan lantai parket ya Kak.
Kalau untuk partisinya di sini kan GD menggunakan partisi kayu. Kalau Aga dan Sista ingin menggantinya dengan gypsum atau dengan hordeng aja, itu boleh disesuaikan lagi ya Kak. Nah selanjutnya GD mau ajak Aga dan Sista untuk melihat bagian kamar mandi yang pertama di rumah ini nih. Ukurannya adalah 1,5 meter dikali 1,5 meter. Jadi menggunakan pasangan keramik di keseluruhan lantai dan dindingnya Kak. Untuk pasangan keramik di dinding biasanya GD naikin 1,5 meter sampai 1,8 meter ya Kak. Lalu sisanya akan GD cat dengan menggunakan cat minyak supaya catnya lebih awet. Nah sekarang GD akan ajak Aga dan Sista untuk melihat desain kamar tidur anaknya. Desain kamar tidur anak yang pertama ini memiliki ukuran 2 meter x 3 meter. Letaknya di depan kiri rumah ya Kak. Di kamar ini GD selain meletakkan ranjang juga menyediakan meja belajar dan lemari bajunya Kak. Tepat di samping meja belajarnya ada bukaan jendela yang mengarah ke bagian taman di depan. Nah dari arah kamar tidur anak yang pertama ini GD akan ajak Aga dan Sista kembali dulu ke ruang keluarganya. GD mau jelasin satu kali lagi gak apa-apa ya Kak. Nah itu pintu kamar mandi, di sampingnya kamar tidur anak yang pertama. Lalu itu adalah ruangan tamu yang tadi kita masuk pertama kali dari sana ya Kak. Dan ini sekarang kita sedang berada di ruangan keluarganya, di mana tepat di bagian belakangnya seperti tadi GD sudah katakan adalah pintu ke kamar anak dan ke kamar tidur utama. Ini ada sisa tempat GD dimanfaatkan untuk menaruh dispenser ya Kak. Nah sekarang kita lihat yuk kamar tidur anak yang keduanya seperti apa. Kamar tidur anak yang kedua memiliki ukuran 2,5 meter x 2,5 meter. Kamar tidur anak yang kedua ini memiliki banyak bukaan Kak. Bukaan jendela yang pertama ini mengarah ke taman kecil yang ada di belakang karpot tadi ya Kak. Selain bukaan yang mengarah ke taman, ada satu bukaan lagi yang mengarah langsung ke arah karpotnya. Di dalam kamar anak ini, GD sudah menyiapkan satu buah wardrobe dan juga satu buah meja belajar. Sementara untuk pemilihan warna konsep desain interiornya, karena di video sebelumnya Aga dan Sista lebih banyak yang menyukai warna-warna yang soft, di desain kamar ini GD aplikasikan warna-warna yang soft ya Kak. Nah dari arah kamar tidur anak yang kedua ini, GD mau ajak Aga dan Sista untuk melihat kamar tidur utamanya. Posisinya persis di belakang kamar tidur anak ini ya Kak. Yuk langsung aja kita menuju ke sana. Nah ini dia desain kamar tidur utamanya. Masih menggunakan warna-warna yang soft ya Kak. Ukurannya 4,5 meter x 3 meter. Cukup besar nih ruangan kamar tidurnya. Seperti yang tadi GD udah katakan di awal video, kamar tidur utamanya memiliki kamar mandi sendiri. Lalu tepat di bagian depan pintu kamar mandinya GD letakkan lemari bajunya ya Kak. Nah GD mau ulang lagi sebentar ya Kak supaya lebih jelas. Kakak inget dong dengan taman yang ada di belakang karpot tadi. Nah tadi kan kita udah lihat di situ ada jendela bukaan. Nah itu adalah jendela untuk buangan udara dari kamar mandi yang ada di kamar tidur utama ini Kak. Dan ini adalah desain kamar mandinya sendiri, memiliki ukuran 1,5 meter dikali 1,5 meter. Di sini GD mengkombinasikan shower dengan kloset duduk ya Kak. Nah dari arah kamar mandinya kita lihat sekali lagi yuk kamar tidurnya. Dari arah kamar tidur ini GD sudah buatkan bukaan jendela yang mengarah ke ruangan servis dan ke arah taman belakang Kak. Jadi sekarang mendingan kita lihat aja langsung yuk area servisnya. Kita akan kembali ke arah ruangan keluarga. Lalu kita akan menuju ke ruangan servis yang ada di belakang dari ruangan keluarga ini. Seperti apa nih ruangan servisnya? Semoga aja Aga dan Sista suka nih dengan desain ruangan servis yang GD buat pada video kali ini ya. Pertama-tama GD mau ajak Aga dan Sista untuk melihat bagian dapur dan ruang makannya. Memiliki ukuran 3 meter dikali 3 meter. Ukuran ini cukup oke, sehingga GD bisa menempatkan satu buah meja makan dan 4 buah kursi makan. Ini yang sebelah kiri itu adalah arah kita tadi ya Kak, dari arah ruang keluarga. Nah sekarang GD mau kasih lihat, kalau kita berdiri di dapur dan melihat ke arah ruang keluarga kira-kira seperti ini. Nah itu di sebelah kiri ada bukaan jendela yang mengarah ke musolanya. Tentunya nanti kalau di kenyataannya Aga dan Sista bisa tambahkan hordeng atau vertical blind ya Kak, supaya tidak terlalu tembus pandang seperti ini. Kalau ini kan untuk keperluan shoot video aja. Nah kakak bisa lihat nggak itu yang di bagian samping dapur? Itu adalah ruangan laundrynya. Ruangan laundry yang GD buat pada video kali ini memiliki ukuran 1,5 meter dikali 3 meter, tepat di bagian ujung belakang kiri rumah. Ini menerus sampai ke atas ya Kak. Di atasnya GD menggunakan penutup atap kaca yang tentu saja harus ditemper, dan kalau dananya terbatas boleh diganti dengan fiber. Sementara untuk dinding
dindingnya GD menggunakan pasangan dinding batu alam. Antara ruangan jemur dan ruangan makan, agar tidak terlalu terlihat langsung, GD bikinin taman kecil ya kak. Jadi taman ini sekaligus untuk area jemurnya. Nah, setelah melihat keseluruhan ruangan, sekarang tentu saja saatnya GD untuk melakukan penjelasan denanya. Yuk kita lihat seperti apa denanya. Oke, pertama kali kita sampai, kita diterima di carport ini. Carportnya memiliki ukuran 3 meter x 4,5 meter. Di belakangnya ada taman kecil ya kak. Nah, lalu kita bergerak ke arah terasnya. Terasnya sendiri memiliki ukuran 2,5 meter x 1,5 meter, yang dilengkapi dengan sebuah taman kecil yang berukuran 3,5 x 1 meter di sebelah kirinya ya kak. Nah, dari arah teras kita akan masuk ke ruangan tamu. Ruangan tamunya memiliki ukuran 2,5 x 3 meter, lengkap dengan bukaan ke arah teras dan ke arah carport di sampingnya. Lalu kita akan ke ruangan keluarga yang memiliki ukuran 4 meter x 3 meter ya kak. Di mana tepat di belakang meja TV-nya GD sudah buatkan musola yang berukuran 1,5 x 3 meter ya kak. Sekarang kita akan melihat ke bagian depannya. Ada kamar mandi yang berukuran 1,5 meter x 1,5 meter, berdampingan dengan kamar tidur anak yang pertama yang memiliki ukuran 2 meter x 3 meter ya kak. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke ruangan keluarga yang merupakan pusat desain di rumah ini. Tepat di bagian kanan ruang keluarga ialah kamar tidur anak yang kedua, memiliki ukuran 2,5 meter x 2,5 meter. Lalu di belakangnya ada kamar tidur utama yang memiliki ukuran 4,5 meter x 3 meter, dilengkapi dengan kamar mandi dalam tentunya. Dan terakhir ada ruangan servis yang total keseluruhan panjangnya adalah 4,5 meter x 3 meter, terbagi dengan ruangan dapur ukuran 3 x 3 dan juga ruangan laundry yang berukuran 1,5 x 3 meter. Nah, demikian ya kak desain video rumah 9x10 3 kamar sesuai yang sudah GD janjikan. Sekali lagi GD ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan support kalian selama 1 tahun terakhir ini. GD bisa seperti sekarang itu karena support dari Aga dan Sista sekalian. Terus dukung channel ini dengan membantu share dan like video-video yang dirasa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.